Selamat siang sahabat YouTube semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini masih di pengolahan lahan ya, bedingan untuk tanaman cabai kawan-kawan. Aduh, itu terjatuh. Sebentar, kita bahas apa ya, trik tata cara pengolahan lahan. Lahannya kayak gini, bolo-bolo berbatu. Lahannya tidak bagus. Oke, selamat siang. Kita bahas untuk pembahasan apa ya, olah lahan. Gimana sih cara olah lahan itu biar tanaman bagus kayak gitu kawan-kawan. Ya bikin aja bedengan ya, semisal kayak gini ya. Nah kalau musim hujan itu kalau di luar greenhouse kayak gitu pakai bedengan yang tinggi, jangan pendek kayak gini ya. Jalur airnya agak tinggi biar enggak kebanjiran. Kayak gitu kawan-kawan. Lalu apa saja yang dipakai untuk olah lahan? Akan saya jelaskan di sini kawan-kawan semua, simak sampai habis videonya. Kalau trik saya itu olah lahannya cuma gini bang, ya bikin bedengan macam kayak gini, lalu kita taburin dolomit. Nah setelah ini nanti kita taburin dolomit, terus masukkan pupuk dasarnya. Misalnya kompos itu harus difermentasi, entah itu difermentasi dulu, dikomposkan dulu, ataupun langsung ditaruh di dalam bedengan. Caranya kayak mana kalau ditaruh dalam bedengan? Ya udah langsung masukin aja ke dalam bedengan situ. Nah, setelah itu masukin pupuk dasarnya yang kimia, pakai unsur fosfat saja, SP36, Vertipos, kayak gitu aja untuk pupuk dasarnya. Jangan yang lain-lain kalau mau aman tanamannya. Yang paling aman kalau kita cari apa sih pupuk dasar yang paling aman itu? Ya cukup kapur dolomit, unsur fosfat kayak Vertipos, SP36, sama agen hayatinya M21. Itu aja yang paling aman. Simple itu nanti. Karena apa? Kalau ada kohe, kalau kohenya mentah belum selesai terfermentasi, nanti mengakibatkan tanaman itu terserang patogen, nanti layu-layu. Kalau enggak patogen nanti pas di dalam tanah fermentasi masih terjadi, nah itu menghasilkan gas amonia, itu nanti membakar akar, akhirnya tanamannya mati-mati dan pada akhirnya juga layu. Kayak gitu kawan-kawan. Makanya kayak gini caranya, urutannya. Kasih aja kapur dolomit, masukkan bersama kompos-komposnya, kasih SP36, kasih agen hayatinya M21. Jangan cuma dispray, siramkan sampai lembab, tanah itu benar-benar lembab, masuk sampai ke dalam, kayak gitu kawan ya. Setelah itu pendiamannya berapa hari bang? Diamkan selama minimal 1 bulan ya, untuk fermentasi lahan itu, untuk menghasilkan tanaman yang bagus. Nanti ditanami, tanamannya langsung tumbuh subur kayak gitu ya. Minimal 1 bulan. Itu bisa ditutup mulsa langsung dan juga bisa tanpa tutup. Itu selera kawan-kawan semua. Pastikan pas penyiraman dekomposernya itu lembab kondisinya. Kalau kering nanti nggak bisa, nggak akan terjadi fermentasi. Seperti itu kawan-kawan. Setelah itu melewati masa 1 bulan. Setelah melewati masa-masa 1 bulan itu bisa ditanami. Nah kayak gitu. Mau tanam apa boleh dikocor? Boleh, kocornya bisa ini memanfaatkan Biotogro ya, asam humat, sama dicampur fungisida bisa, seperti bahan aktif chlorothalonil atau antrakol, itu nggak apa-apa. Loh nanti Biotogronya agen hayatinya mati nggak bang? Tidak, sudah teruji laboratorium bahwa Biotogro itu kalau dicampur fungisida mikrobanya tidak akan mati. Spesifikasinya kayak gitu kawan-kawan. Nanti menghasilkan tanaman yang bagus, sehat, bongsor. Pupuk pun gampang, belum dipupuk aja nanti udah apa ya, udah gembur, apa ya, tanah gembur, subur, mantap kayak gitu. Lalu untuk pupuk kocoran pertamanya,
Itu nanti kalau baru nanam nanti biasanya kalau nggak disiram tiap hari pakai air biasa nanti kebakar karena uap mulsa. Itu bonggolnya si benih ya kering kayak busuk, itu kebakar uap mulsa. Salah satu caranya bisa disiramkan tiap hari air atau ditutup lubang mulsanya atau dikasih sedotan. Itu cara-caranya kayak gitu. Selama 5 hari apa bang yang diaplikasikan, cukup kasih air biasa saja. Terus untuk inseknya biasanya umur-umur segitu nanti yang nyerang jangkrik, ulat tanah itu. Kasih hajar regen, fipronil itu bang, spraykan. Untuk umur-umur segitu, nggak apa-apa, dosisnya 10 mili per tangki nanti aman dari serangannya si jangkrik. Nah, setelah 7 hari boleh dikocor. Langsung kalau mau kocor aja. Selerane sampean opo wis silahkan. Tapi kalau mau memakai metode angger gelem yang memakai pupuk balap, nah ketika kita melihat si tanaman itu sudah nggak kuning daunnya, udah siuman dari stresnya, pucuknya udah agak hijau-hijau, kasih kocoran pupuk balap. Kalau saya, apa bang pupuk balap itu? Pakai Biotogro NPK 16 sama ganda sir daun. Contoh 20 liter air itu dikasih Biotogronya 1 tutup, NPK-nya kasih 7 sendok, ganda sir daunnya cukup 1 sendok bang. Itu nanti cepet subur, cepet tumbuh. Spraynya apa bos? Penyepraiannya kalau produk yang berada di pasaran pakai Jimmy Hantu itu bagus, Jimmy Hantu pertumbuhan. Tapi kalau saya pakainya ini oplosan. Oplosan itu larutan dari ekstraksi yang difermentasi berulang-ulang dari bahan jakaba, PSB, amino buatan sendiri, sama POC beras kelor, sama POC kohe kambing. Itu difermentasi 2 kali bang. Hasilnya nanti buat nyepray. Nah tak spray juga kocor. Dosisnya kecil banget, cukup 15 mili per tangki kalau dispray. Kalau mau kocor 30 mili aja per tangki aman. Itu untuk racikan saya pribadi, itu nggak ada di pasaran, itu racikan. Kalau saya pakai racikan itu nanti covernya pupuk balap, wes ngeri mengko sampai 1 bulan pertumbuhannya pesat gitu kawan-kawan ya. Terus ketika udah masuki generatif, nanti pupuknya bisa di cover dengan NPK profesional, MKP, KN Putih untuk mengcover pemunculan bunga dan buahnya dan menjaga kecukupan nutrisi baik batang, daun, akar. Nah, kalau yang bagus saya pakai oplosan saja. Kalau mau beli monggo, teman-teman kan banyak produk di pasaran itu. Boleh pakai apa saja, nggak apa-apa. Gitu kawan-kawan, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video yang selanjutnya.